Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan untuk kita semua. Jadi di sini saya Ibnu Fajar Setiawan ingin mempresentasikan tugas akhir saya pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Di sini adalah lanjutan presentasi saya dari kemarin progres pada 1 TS. Nah, di sini lanjutannya itu adalah yang pertama pemetaan dokumen, kemudian temuan hasil, dan terakhir adalah detailed assessment dan kesimpulan dari audit yang saya dapatkan. Nah, di sini pertama adalah pemetaan dokumen. Di sini pemetaan dokumen AP07. Nah, yang BP1 ini yang saya dapatkan adalah pada proses ini auditor melakukan tinjauan kepada manajemen karyawan secara layak, memadai, sesuai seperti meninjau juga hasil kerja, perangkat kerja, keadaan tempat kerja, risiko yang mungkin ditanggung, tanggung jawab yang harus ditangani, wewenang dari jabatan tersebut, serta syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan tersebut. Peninjauan didukung dengan dokumen-dokumen yang tertera dan tersedia, yaitu dokumen yang ada di sampingnya. Kemudian yang kedua adalah APO 07 BP2. Pada proses ini, auditor melakukan tinjauan kepada asisten lab terkait dengan kompetensi asisten lab secara individual bagaimana hasil kerja, tanggung jawab yang harus ditangani, wewenang dari jabatan tersebut, serta syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan tersebut. Peninjauan didukung dengan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian ada APO 07 BP3. Proses ini auditor melakukan tinjauan terhadap peserta lab, yaitu meninjau bagaimana infrastruktur lab, lab Jarkom bisa membantu peserta lab untuk berkembang menjadi personel yang kuat di dalam soft skill dan hard skill-nya di bidang komputer. APO 07 BP4. Di sini tinjauan terhadap asisten lab dan peserta lab, yaitu bagaimana tanggapan dari peserta lab terhadap asisten lab. Apakah asisten lab memang cocok untuk dijadikan asisten lab? Kan apakah harus ada perkembangan ataukah juga harus ada pergantian untuk kebaikan perkembangan peserta lab. Kemudian ada APO 07 BP5. Proses ini peninjauannya kepada peserta lab yang mengeluarkan pandangannya bagaimana masukan dari peserta lab ini bisa membuat seluruh aspek dari lab Jarkom untuk berkembang ke depannya. Diharapkan seluruh peserta lab memberikan masukan positif dan negatifnya untuk perkembangan dari lab jaringan komputer tersebut. Yang terakhir ada APO 07 BP6. Proses ini auditor melakukan penilaian akhir terhadap kinerja asisten lab. Apakah sudah profesional dengan pekerjaannya? Apakah setidaknya sudah bisa bekerja seoptimal mungkin walaupun belum menjadi seorang karyawan? Kemudian berikutnya di sini ada APO 08. Yang pertama BP1-nya auditor melakukan survei untuk asisten dan peserta lab apakah sudah mengerti tujuan diadakannya ruangan lab, kegiatan lab, dan lain sebagainya. Yang kemudian BP2-nya setelah melakukan pada BP1, auditor melanjutkan dengan apakah proses sebelumnya itu membantu pembelajaran menjadi lancar dan nyaman untuk seluruh peserta lab. Pada BP3, di sini dilakukan survei kepada peserta dan asisten lab yang dipertanyakan apakah menjalin hubungan yang baik dengan peserta lab itu sendiri, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap berjalannya pembelajaran. Pada BP4, proses lanjutan dari BP3 itu sendiri, karena berikutnya adalah apakah pekerja lab mempunyai skill komunikasi dan koordinasi yang baik saat mengajar, tetapi tidak hanya saat mengajar, di luar jam pelajaran pun, pekerja lab juga harus mempunyai komunikasi dan koordinasi yang baik terhadap peserta lab itu sendiri. Kemudian BP5 ini adalah dilakukan setelah selesainya melakukan proses pada BP1 sampai BP4. Peserta lab diminta untuk memberikan masukan yang akan digunakan untuk perkembangan dan kemajuan seluruh aspek lab Jarkom tersebut, mulai dari fasilitas sampai dengan SDM yang ada di lab Jarkom tersebut. Kemudian di sini ada dokumen BAI 08. Pada BP1, auditor meminta review pada peserta lab apakah kriteria ASLab yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan. Pada BP2, proses ini auditor mempertanyakan kepada asisten lab apakah materi yang diberikan kepada peserta sudah sesuai dengan perkembangan zaman atau malah ketinggalan zaman. Kemudian pertanyaan juga diberikan kepada peserta lab apakah mereka memperhatikan perkembangan zaman terhadap materi yang diberikan atau hanya mengikuti alur saja.
BP3, pada proses ini auditor mempertanyakan apakah ketika asisten lab memberikan materi kepada peserta lab harus mereview ulang materi yang diberikan oleh masing-masing individu, atau apa sudah sejelas-jelasnya materi diberikan sehingga peserta lab sudah langsung bisa mengerti tanpa harus mempelajari ulang materi-materi yang diberikan. Pada BP4 mempertanyakan bagaimana hubungan antara materi yang diberikan dan implementasinya, apakah sudah bisa sejalan lurus atau masih ada yang harus diluruskan. BP5, kemudian di sini auditor mereview apakah peserta lab mengetahui atau mencari tahu tentang apa yang akan dipelajari di mata kuliah jaringan komputer dan lab jaringan komputer itu sendiri. Kemudian di sini ada temuan hasil. Nah, temuan hasil yang pertama adalah asisten lab Jarkom sudah berkompeten untuk menjadi asisten lab di mata kuliah jaringan komputer. Kemudian kedua, pekerja-pekerja lab Jarkom sudah berkompeten dan mengerti bagian tugasnya masing-masing tanpa mengandalkan satu orang untuk dijadikan acuan. Yang ketiga, peserta lab Jarkom Trisakti dianggap sudah dapat membantu peserta lab untuk mengembangkan soft skill dan hard skill terkait mata kuliah jaringan komputer. Kemudian asisten lab sudah memenuhi kriteria yang diinginkan oleh peserta lab. Mayoritas peserta lab puas dengan asisten lab yang mampu pembelajaran lab, tidak ada masukan yang terlalu negatif. Pekerja lab Jarkom Trisakti sudah bekerja secara profesional dan memiliki mutu yang optimal. Kemudian temuan hasil untuk AP08, seluruh aslab dan peserta lab sudah paham tujuan diadakannya lab Jarkom itu sendiri. Lab Jarkom membuat proses pembelajaran menjadi lebih lancar dan nyaman. Asisten lab mempunyai hubungan baik dengan peserta lab. Asisten lab mempunyai skill komunikasi dan koordinasi yang baik terhadap peserta lab. Mayoritas peserta lab puas dengan output yang diberikan oleh asisten lab. Nah, di sini temuan hasil dari BAI 08. Metode pembelajaran sudah sesuai dengan yang diinginkan peserta lab. Materi yang diberikan mudah dipahami dan diidentifikasi ulang oleh peserta lab. Cara mengajar mudah dimengerti dan tidak membutuhkan review ulang. Materi yang diberikan sudah jelas disampaikan oleh aslab. Materi sudah berkembang dengan zaman sehingga peserta lab juga termotivasi untuk mengerti pembelajaran. Nah, ini proses assessment result, yaitu adalah pengelompokan dari APO07, APO08, dan BI08. Di sini dikelompokkan juga hasil-hasil nilainya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam, diolah menjadi detailed assessment. Nah, di sini yang pertama nilainya AP07 80%, 75 di BP2, BP3 78, BP4 70, BP5 80, BP6 75 yang subtotalnya 536 yang kemudian dibagi dibagi 6 yaitu rata-ratanya 89,3%. Bisa dibilang sudah mendapatkan fully achieve. Di sini BP1 AP08, BP1-nya 60%, BP2-nya 65%, BP3-nya 70%, BP4-nya 70%, BP5-nya 70%, subtotalnya 335 dibagi 5 hasilnya 67% yang masuk ke dalam largely achieved. Kemudian di sini BI08 mendapat nilai BP1-nya 80%, BP2-nya 77, BP3-nya 75, BP4-nya 70%, BP5-nya 75%, subtotalnya 377% dibagi 5 yaitu 75,4%, masuk kriteria largely achieved. Nah, di sini kesimpulannya dari AP07 persentase yang didapatkan sebesar 89,4%, menandakan bahwa SDM yang dimiliki sejauh ini sudah mencapai kepuasan dari aspek-aspek yang merasakan kinerja dari SDM tersebut. Dengan persentase ini, maka hasil yang didapatkan pula bahwa SDM sudah masuk ke tipe fully achieved. Walaupun begitu, kinerja dari SDM harus terus dikembangkan karena dengan nilai segini pun masih belum sampai ke penilaian sempurna. AP08 kesimpulannya adalah persentase yang didapatkan sebesar 67%, menandakan bahwa komponen ini sudah largely achieved, tetapi nilai segini pun masih di pertengahan. Belum maksimal di bagian largely achieved itu sendiri, maka bagaimana hubungan di antara SDM laboran dan peserta lab harus lebih ditingkatkan ke depannya. BI08 kesimpulannya adalah persentase yang didapatkan sebesar 75,4%, menandakan bahwa SDM sudah tahu apa yang harus dilakukan dan juga sudah mengerti apa yang dilakukannya tersebut. SDM Lab harus lebih meningkatkan lagi pengetahuannya terhadap apa yang ingin disampaikan kepada peserta lab. Nilai yang dicapai masih rata-rata, dibutuhkan untuk kedepannya sudah bisa menguasai sampai level advance agar peserta lab juga bisa berkembang untuk kedepannya.
Sekian dari saya. Kalau dari saya sendiri, kekurangan dari riset saya adalah, karena seluruh peserta lab itu mayoritas, baru pertama kali mengambil mata kuliah jaringan komputer ini, jadi, sebetulnya kurang kurang bisa memberikan tanggapan yang maksimal, kecuali dia sudah pernah mengambil mata kuliah lab Jarkom tersebut, kemudian berkembang ke depannya, kemudian kembali lagi mempelajari bagaimana lab Jarkom itu berjalan, lebih bisa memberikan hasil yang relevan. Karena jika memang dia belum mengetahui sama sekali, apa yang dipelajarkan di mata kuliah jaringan komputer, kemungkinan besar mereka akan merasakan dampak yang positif. Karena pasti menurut mereka ini adalah hal yang baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.